semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu Superlab 3. Nah, sebelumnya kalian bisa download dulu di Google Drive yang kemarin, lalu kalian bisa buka filenya. Nah, di sini saya sudah membuka file Superlab 3-nya. Seperti biasa, di sini itu ada topik-topik dan instruksi yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita ke yang pertama, yaitu di part 1, PC configuration. Nah, di sini kita mulai dulu di switch 1 yang ini. Lalu kita ke CLI, enable NFT, lalu di sini kita ketikkan host sw1, lalu enable secret sid, lalu kita ke router 2, enable conft. Nah, di sini hostnya itu rtr strip 2, lalu enable secret sid, lalu selanjutnya kita ke switch 2, hostnya sw2, lalu enable secret sid, lalu kita ke switch 3, yang di sini hostnya sw3, lalu enable secret sid, lalu kita lanjut di router 4, hostnya rtr strip 4, lalu enable secret sid, lalu kita ke router 1, hostnya di sini rtr strip 1, lalu enable secret sid. Kita ke switch 6, hostnya sw6, lalu enable secret sid, lalu kita ke switch 5, hostnya sw5, enable secret sid, lalu kita ke switch 4, hostnya sw4, lalu enable secret sid. Terakhir kita ke router 3, hostnya rtr strip 3, lalu enable secret sid. Nah, lalu kita ke part 2, yaitu configure VLAN dan trunking. Nah, ini sebenarnya itu bukan di switch 3, 4 dan rtr 1, tapi sebenarnya di switch 1 dan router 2. Nah, di sini itu ada kesalahan di instruksi. Nah, di sini kita buka dulu switchnya. Nah, di sini kita ketikkan interface range fa 0/1 sampai 3, lalu switch for mode access, lalu switch for access VLAN 1, lalu spanning per phase. Lalu kita exit. Di sini kan kita disuruh terang. Nah, ini terang itu ke RR2. Nah, ini berarti memakai interface FA0/4. Di sini kita ketikkan interface FA0/4. Lalu kita ketikkan switch for mode terang, lalu switch for terang hello VLAN 1. Lalu selanjutnya kita konfigurasi di router 2-nya. Di sini yang mengarah ke switch 1 itu FA0/0. Dan di sini kita akan nyalakan dulu portnya. Kita ketikkan interface FA0/0 01. Lalu selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN satunya. Kita ketikkan interface FA0/0 1 untuk VLAN 1. Lalu encapsulation.1q1. Lalu IP address-nya di sini itu 1.0. Nah, tetapi di sini kita akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN-nya. Jadi IP address 192.168.1.1. Lalu subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, lalu kita coba lihat di servernya. Lalu kita ke desktop. Nah, di sini kita akan menambahkan IP-nya. Nah, karena di sini DNS server kita disuruh memakai 1.2. 192.168.1.2. Lalu subnet max. Nah, lalu untuk gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, lalu untuk DNS servernya kita memakai yang ini 1.2. Nah, lalu kita pasang juga di web server. Di sini kita disuruh memakai 1.3. 192.168.1.3. Lalu subnet max-nya. Lalu kita untuk gateway-nya pasang yang ada di router juga 192.168.1.1. Untuk DNS-nya kita pakai 1.2. Lalu pasang juga di email server. Di sini kita disuruh memakai 1.4. Lalu subnet max. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.1. Nah, lalu untuk DNS-nya kita pakai 1.2. Lalu selanjutnya kita coba ping antar servernya. Nah, saya akan coba ke DNS server, ke email server.
Nah, ini sudah successful. Ini juga successful. Nah, lalu kita lanjut ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan tracking di SWITCH 2, access point dan RTR 4. Nah, di sini itu ada VLAN 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya dulu. VLAN 2, lalu name VLAN 2. Lalu VLAN 3, name VLAN 3. Lalu VLAN 4, name VLAN 4. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya. Nah, untuk FA0/2 itu VLAN 2. Nah, di sini kita exit dulu. Kita masukkan interface FA0/2. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 2. Lalu spanning tree port face. Lalu kita exit. Kalau kita lihat lagi, di sini kan FA0/3 dan FA0/4. Berarti di sini di VLAN 3. Kita ketikkan interface range FA0/3 sampai 4. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 3. Lalu spanning tree port face. Exit. Interface range FA0/5 sampai 6. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 4. Lalu spanning tree port face. Nah, lalu di sini kita itu disuruh konfigurasi terang. Lalu di sini itu terhubung melalui FA0/1. Di sini kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Lalu switch mode terang. Lalu switch port terang lalu VLAN 2 sampai 4. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasikan juga di access point. Di sini kita buka access point-nya. Nah, di sini kita ke config, lalu kita ke port 1. Nah, di sini untuk SSID itu kita disuruh memakai sekolahan akademi. Lalu authentication-nya kita memakai yang ini. Dan lalu untuk password-nya kita disuruh memakai 1 sampai 8. Lalu kalau sudah kita konfigurasikan juga di smartphone-nya, di sini ke smartphone 0. Di sini kita core config. Nah, di sini kita ke wireless. Nah, untuk SSID-nya juga sama. Sekolahan akademi. Lalu kita pilih yang ini juga, sandinya juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah ada kabarnya. Lalu kita ke smartphone 1. Kita ke config, lalu ke wireless 0. Nah, di sini SSD-nya juga sama. Sekolahan akademi. Lalu ini pilih yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini tinggal tunggu aja sampai ada kabelnya. Lalu kita smartphone 2, ini sudah ada. Kita ke config, lalu ke wireless. Ini SSID-nya sekolahan akademi. Kita pakai yang ini ya. Lalu sandinya sama. Lalu sekarang kita akan konfigurasi ke router 4. Enable SID connected. Nah, di sini yang mengarah ke switch 2 itu FA1/0. Nah, di sini kita akan nyalakan dulu portnya. Kita masuk ke interface FA1/0. Lalu kita no shutdown. Nah, lalu kita exit, kita buat sub interface-nya. Interface FA1/0.2. Lalu encapsulation.1Q2. Lalu kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.2.1. lalu subnet max. Lalu kita exit, kita masuk ke interface FA1/0.3. lalu encapsulation dan Q3. lalu IP address-nya 192.168.3.1. lalu 255.255.255.0. lalu kita exit. Lalu kita masuk ke interface FA1/0.4. encapsulation dan Q4. Lalu IP-nya itu 4.1. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DHCP-nya di server 4 dengan DNS-nya itu 1.2. Kita buka router 4-nya, kita exit, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 2. Nah, lalu untuk networknya itu 192.168.2.0. lalu subnet max
lalu default network 192.168.2.1, DNS-nya 192.168.1.2. Lalu kita exit. Nah, kita akan konfigurasi sampai VLAN 4. Nah, di sini saya sudah mengonfigurasi dari VLAN 2 sampai 4. Nah, lalu di sini kita itu disuruh untuk konfigurasi exclude IP di router 4 untuk DHCP. Di sini kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.2.1, lalu 3.1 dan 4.1. Nah, lalu kita coba cek IP-nya. Di sini saya akan coba ke PC 8. Kita ke desktop, lalu IP configuration, kita klik yang DHCP. Lalu saya akan coba di PC 10. Nah, ini sudah ada. Lalu kita coba cek di smartphone. Di configuration, lalu IP DHCP-nya sudah ada juga di sini. Nah, sekarang kita akan coba ping. Ini saya akan delete dulu. Saya akan coba dari smartphone 0 ke PC 8. Nah, di sini file kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Nah, sekarang saya akan coba dari PC 8 ke PC 10. Nah, di sini pada awalnya itu memang valid. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Lalu kita lanjut ke part 4, yaitu konfigur VLAN dan tracking di switch 3 dan router 4. Berarti di sini itu ada VLAN 5, 6 dan 7. Kita buka dulu switch 3-nya. Enable SID config. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya 5 sampai 7. VLAN 5, name VLAN 5. Lalu VLAN 6, name VLAN 6. VLAN 7, name VLAN 7. Lalu kita exit. Nah, lalu selanjutnya di switch 3 kalian bisa ketikkan interface range FA0/4-5, lalu switchboard mode akses, lalu switchboard akses VLAN 5 dan spanning tree purpose. Lalu kalian biasa exit, lalu kalian lanjut ketika interface range FA0/2-3, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 6, lalu spanning tree purpose. Dan lalu yang terakhir kalian bisa exit lagi, lalu kalian ketika interface range FA0/6-7, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 7 dan spanning tree purpose. Dan lalu kalian bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada semua power interface-nya. Nah, lalu kita ke router 4-nya, kita akan menyalakan FA0/0. Interface FA0/0, lalu no shutdown. Lalu kita exit. Nah, lalu selanjutnya kita baru membuat sub interface untuk VLAN 5 sampai 7-nya. Kita ketikkan interface FA0/0.5, lalu encapsulation.1Q5. Lalu IP-nya di sini kita cek. Nah, di sini IP-nya itu ini ya. IP address 192.168.5.1, lalu subnet mask. Lalu kita isi, kita buat sampai 7. Nah, di sini saya sudah mengonfigurasi sampai VLAN 7. Lalu kita konfigurasi IP DHCP-nya juga. IP DHCP pool VLAN 5. Lalu network 192.168.5.0, lalu subnet mask. Lalu default routernya 192.168.5.1, lalu DNS-nya kita pakai 1.2. Nah, kita lakukan sampai VLAN 7-nya juga.
Nah, di sini saya sudah mengonfigurasi sampai VLAN 7-nya. Nah, selanjutnya kita konfigurasi untuk exclude. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.5.1 lalu 6.1 lalu 7.1. Nah, sekarang kita akan coba cek di PC 15. Nah, ini sudah ada IP DHCP-nya. Lalu kita coba di PC 12. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu saya akan coba di PC 16. Nah, di sini juga sudah ada. Lalu kita akan coba ping. Nah, ini violet, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, kita lanjut ke part 5, yaitu configure VLAN dan trunking di WSIS 4, 5, 6, dan RTR 3. Berarti kita akan konfigurasi di sini. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan dulu di switch 6-nya. Di sini ada VLAN 8, 9, 10, lalu di sini ada VLAN 11 juga. Kita buka dulu switch 6-nya. Kita buat VLAN-nya, VLAN 8, name VLAN 8. Lalu VLAN 9, name VLAN 9, lalu VLAN 10, name VLAN 10, lalu VLAN 11, name VLAN 11. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya. Nah, di sini VLAN 8 itu FA0/10 dan FA0/9. Kita isi dulu interface range FA0/9 sampai 10, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 8, lalu spanning tree port face. Lalu kita exit. Nah, kita lihat di VLAN 9 di sini itu FA0/7 dan 8. Interface range FA0/7 sampai 8. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 9, lalu spanning tree port face. Lalu kita exit. Nah, kita lihat di VLAN 10 di sini itu 5 sama 6. Interface range FA0/5 sampai 6. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, lalu spanning tree port face. Lalu kita exit. Kita lihat di VLAN 11 di sini itu FA0/4, lalu 3. Interface range FA0/3 sampai 4, lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 11, lalu spanning tree port face. Kita exit. Dan lalu kita akan menerangkan juga, kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2, lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN 8 sampai 11. Sekarang kita konfigurasi di switch 5. Di sini itu ada 3 VLAN, yaitu VLAN 11, 12, dan 13. Kita buat VLAN 11, name VLAN 11, lalu VLAN 12, name VLAN 12, lalu VLAN 13, name VLAN 13. Maaf, salah. Exit. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya. Di sini pada VLAN 11 itu FA0/8 dan 7. Kita masukkan interface range FA0/8, 7 sampai 8. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 11, lalu spanning tree port face. Kita exit. Kita lihat di VLAN 12 di sini itu FA0/5 dan 6. Interface range FA0/5 sampai 6. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, lalu spanning tree port face. Exit. Lalu kita lihat di VLAN 13. Di sini itu FA3 dan 4. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port face. Kita exit. Nah, di sini kita juga akan konfigurasikan trungnya. Nah, di sini trungnya juga 2 arah ke switch 6 dan switch 4. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Lalu switch port mode trunk, lalu switch port trunk allow VLAN
11 sampai 13. Nah, sekarang kita akan lanjutkan konfigurasi di switch 4-nya. Nah, di switch 4 di sini kita akan membuat VLAN 8 sampai 13 juga. Nah, untuk itu di sini saya akan mempercepat saja. Nah, di sini saya sudah membuat VLAN-nya sampai VLAN 13. Nah, sekarang kita akan menerangkan dulu di sini FA0/2 dan 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode terang, lalu switch port terang allow VLAN 8 sampai 13. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan di router 3. Nah, di sini yang mengarah ke switch 4 itu FA0/0. Kita nyalakan dulu interface FA0/0 lalu no shutdown. Nah, selanjutnya kita akan membuat sub interface-nya. Kita exit dulu, kita interface FA0/0.8 lalu encapsulation.1Q8, lalu kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.8.1 lalu subnet mask. Lalu kita exit. Nah, di sini kita akan membuat sampai VLAN 13. Nah, di sini saya sudah mengonfigurasi dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Nah, sekarang kita akan membuat IP DHCP-nya. Di sini kita itu disuruh membuat DHCP dan exclude-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 8 dulu. Lalu network 192.168.8.0 lalu sampai mask. Lalu default router 192.168.8.1. Lalu DNS-nya 192.168.1.2. Nah, di sini kita akan membuat sampai VLAN 13. Nah, di sini saya sudah mengonfigurasi dari VLAN 8 sampai VLAN 13. Nah, sekarang kita akan konfigurasi untuk exclude-nya. Kita ketikkan IP DHCP exclude 192.168.8.1 lalu 9.1 lalu 10.1 11.1 12.1 dan 13.1. Salah, maaf ini salah. Nah, sekarang kita akan coba cek IP DHCP-nya. Nanti saya akan coba di VLAN 8 dulu. Kita ke PC 28. Nah, ini sudah mendapatkan. Lalu saya akan coba di VLAN 9. Nah, ini sudah mendapatkan IP DHCP. Di sini saya akan coba pin. Kita delete saja ini. Nah, saya akan coba dari PC 28 ke PC 20. Ini file, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful. Nah, kita lanjut ke part 6 yaitu configure rapid PVST. Nah, di sini kita akan konfigurasi di switch 4, 5 dan 6. Nah, di sini kan ada 3 switch yang terhubung.
Nah, berarti ini itu bisa menjadi looping kalau tidak kita blokir salah satu portnya. Nah, di sini kita masuk ke switch 4-nya dulu, kita exit. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita ketikkan spanning tree, strip tree, mode rapid, strip PV SD. Nah, di sini saya akan copy dulu. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di switch 5 dan 6. Dan di sini kita pastekan. Lalu kita ke switch 5. Di sini kita isi dulu. Lalu kita paste. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan juga di switch 4-nya lagi. Nah, tadi kan spanning tree mode rapid strip PFT. Nah, sekarang kita ketikkan spanning strip tree VLAN 1 lalu 8 sampai 13. Nah, kita coba cek dengan do show spanning strip tree. Nah, di sini VLAN satunya itu ada 8 ada, 9 ada, 10 ada, 11 ada, 12 ada, dan 13 juga ada. Nah, lalu kita lanjut ke part 7, yaitu configure point-to-point addressing between routers. Nah, jadi di sini kita itu akan mengkonfigurasikan IP address pada semua routernya. Lalu kita akan sesuaikan dengan IP yang tertera di display. Nah, IP-nya itu yang ini. Lalu kita juga akan melakukan ping antar routernya. Nah, di sini kita mulai dari router satunya. Di sini kita cek dulu portnya. Di sini yang mengarah ke router 2 itu SE3/0. Interface SE3/0. Nah, lalu untuk IP-nya kita cek dulu. Di sini itu 10.1. IP address 10.10.10.1. Lalu untuk subnet masknya di sini itu /30. Berarti 255.255.255.252. Lalu kita no shutdown. Kita exit. Lalu kita konfigurasikan yang mengarah ke sini, router 3. Nah, di sini SA2/0. IP-nya 10.9. Interface SE2/0. IP address 10.10.10.9 lalu 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Nah, lalu kita konfigurasikan di router 2-nya. Di sini yang mengarah ke router 1 yaitu SE2/0 dengan IP 10.2. Enable SID conte. Interface SE2/0. Lalu IP address 10.10.10. Lalu 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu selanjutnya yang mengarah ke router 4 SE3/0 IP 10.5. Exit. Interface SE3/0. Lalu IP-nya IP address 10.10.10.5 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu kita lanjut ke router 4. Di sini kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 2. Ini SE3/0, IP-nya 10.6. Interface SE3/0. IP address 10.10.10.6 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu kita exit. Kita konfigurasikan juga yang mengarah ke router 3, yaitu SE2/0. Interface SE2/0. IP address 10.10.10.13 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasi di router 3-nya. Nah, di sini ada dua jalur yang mengarah ke router 1 dan router 4. Interface SE3/0. IP address 10.10.10.10. Nah, ini yang mengarah ke router 4 dulu. 10.14 lalu 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Lalu exit, lanjut ke interface
SE ini yang mengarah ke router 1 SE2/0, interface SE2/0, IP address 10.10.10.10, lalu 255.255.255.252, lalu no shutdown. Kita exit. Nah sekarang kita akan lakukan konektivitas, yaitu kirim paket antar routernya. Nah saya akan coba dari router 2 ke router 1. Di sini sudah successful. Lalu saya akan coba lagi dari router 4 ke router 3. Di sini sudah successful juga. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF di semua routers. Di sini kita disuruh konfigurasi di semua routers dengan ID-nya yaitu 1. Nah lalu kita akan coba cek networknya dan tabel routingnya. Nah di sini kita buka router satunya dulu. Ini kita exit. Lalu kita ketikkan router OSPF1. Lalu kita ketikkan networknya. Di sini networknya itu ada 2 yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Nah di sini kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 2. Di sini 10.1, di sini 10.2, bahkan networknya 10.0. Network 10.10.10.0. Lalu wildcardnya karena di sini 130 berarti 0.0.0.3, areanya 0. Nah kita konfigurasikan yang mengarah ke router 3. Di sini 10.9, lalu sini 10.10, berarti networknya 10.8. Sekarang kita konfigurasikan di router 2-nya. Di sini ada 3 jalur yang mengarah ke router 1, 4, dan C1. Kita konfigurasikan dulu yang mengarah ke sini. Kita ketikkan router OSPF1. Lalu networknya 10.10.10.0, lalu wildcardnya 0.0.0.3, areanya 0. Lalu yang mengarah ke router 4, ini 5, ini 6, berarti 10.4. Nah lalu kita konfigurasikan untuk yang switch 1. Nah di sini kan ada VLAN 12, berarti kita ketikkan network 192.168.1.0, lalu wildcardnya kan 124, berarti 0.0.0.255, areanya juga 0. Nah lalu kita konfigurasikan di router 4. Kita exit dulu router OSPF1. Kita ketikkan network, kita mengarah ke router 2 dulu, 10.4, 10.10.10.4, lalu areanya 0. Lalu ke router 3, di sini 13, ini 14, berarti 12. Lalu kita ketikkan untuk VLAN-nya. Dan di sini ada VLAN 2 sampai 7. Kita ketikkan network 192.168.2.0, lalu 0.0.0.255, lalu areanya 0. Lalu kita sampai VLAN 7 ya. Nah ini saya sudah melakukan sampai 7.0. Nah sekarang kita konfigurasi di router 3-nya. Di sini ada 2 jalur yang mengarah ke router 1 dan router 4, lalu ada yang ke VLAN-nya. Kita ketikkan router OSPF1. Nah di sini kita konfigurasi yang ke router 4 dulu. Network 10.10.10.12, lalu wildcard, areanya 0. Lalu yang mengarah ke router 1, di sini networknya 10.8. Nah sekarang kita konfigurasikan untuk VLAN-nya. Di sini ada VLAN 8 sampai 13. Network 192.168.8.0. Lalu wildcard 0.0.0.255, area 0. Nah kita lakukan sampai 13. Nah sekarang kita akan coba cek. Di sini saya akan coba cek di router 3 saja. Do show IP OSPF neighbor. Lalu saya akan coba cek tabel routingnya. Do show IP root. Nah di sini di O itu ada 10.0,
lalu 10.4. Lalu di sini juga sudah ada yang VLAN 1 sampai 13. Nah, sekarang kita akan coba ping antara PC-nya. Nah, saya akan coba dari smartphone ke PC 28. Nah, di sini sudah successful. Nah, lalu kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini saya akan delete dulu. Kita ke DNS server, kita buka. Kita ke service, lalu kita ke DNS dulu. Nah, DNS di sini kita on-kan dulu. Nah, di sini untuk type-nya itu iRecord, lalu namanya itu akademis.sekolahan.id. akademi.sekolahan.id. Lalu untuk IP-nya itu 1.3. Lalu kita add. Lalu kita buat untuk yang CNAME. Kita pilih CNAME, type-nya. Lalu namanya itu www.akademi.sekolahan.id. Lalu hostnya di sini akademi.sekolahan.id. Lalu kita add. Nah, lalu kita buat mailnya juga, type-nya kita pakai iRecord. Lalu di sini namanya itu mail.akademi.sekolahan.id. Dan lalu untuk addressnya itu 192.168.1.4. Lalu kita add. Nah, lalu di sini kita buat sinamnya lagi. Name-nya itu www.google.com. Lalu hostnya google.com. Lalu kita add. Lalu kita buka web servernya. Kita ke service, kita ke HTTP. Nah, di sini pastikan sudah on semua. Lalu kita ke index.html, kita pilih yang edit. Nah, seperti yang video sebelumnya, di sini untuk Cisco paket resminya kita ganti dengan Akademi Sekolahan ID. Nah, ini akan saya copy saja. Nah, ini kita hapus, lalu kita pastekan. Lalu kita save. Kita pilih yes. Nah, lalu saya akan coba kirim paket, misalnya dari DNS ke PC 8. Nah, di sini sudah successful. Nah, sekarang saya akan coba ping www.akademi.sekolahan.id. Nah, kalau awal-awal ini memang RTO, tapi ini TTL. Nah, sekarang saya akan coba cek lagi. Saya akan coba di PC 20. Lalu kita ke web browser. Nah, di sini kita coba ketikkan akademi.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, di sini sudah ada ya Akademi Sekolahan ID-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke part 10, yaitu configure email server. Nah, untuk email server di sini kita itu akan membuat dua user, yaitu user 1 dan user 2. Nah, lalu di sini kita akan setup email di PC 1 dan PC 2. Nah, di sini kita ke email servernya. Kalau kita ke bagian service, kita ke bagian email. Nah, pastikan ini sudah on semua. Lalu on domainnya kita pakai akademi.sekolahan.id. Lalu kita klik set. Nah, usernya di sini kita pakai user 1 dulu. Passwordnya di sini 123. Nah, lalu di sini kan ada tanda plus, kita klik. Lalu di sini kita set untuk user 2-nya. Nah, di sini untuk passwordnya itu 456. Lalu kita klik plus. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasikan di PC 1. Kita ke PC 1. Di sini kita masuk ke email. Nah, di sini untuk username-nya kita jadikan user 1. Lalu untuk email address-nya itu user 1 mail.akademi.sekolahan.id. Lalu untuk incoming-nya kita pakai mail akademi.sekolahan.id. Lalu untuk outgoing-nya juga sama, mail akademi.sekolahan.id.
www.sekolahan.id. Nah, lalu untuk username-nya user 1, passwordnya itu 123. Lalu kita bisa save. Lalu kita coba di PC2, kita ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita pilih DHCP dulu. Nah, ini sudah ada IP-nya. Lalu sekarang kita ke email. Nah, di sini untuk username-nya kita pakai user 2. Lalu email address-nya itu user2 mail.academy.sekolahan.id. Lalu untuk incoming-nya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Outgoing-nya juga sama, mail.academy.sekolahan.id. Lalu untuk username-nya user 2, lalu passwordnya 456. Lalu kita save. Lalu sekarang kita akan coba kirim email, kita ke compose. Lalu untuk toolnya itu user 1 academy.sekolahan.id. Lalu untuk subjeknya di sini saya akan ketikkan connect. Lalu saya akan ketikkan halo. Lalu kita klik send. Lalu kita ke PC satunya, kita ke email, lalu kita ke receive. Nah, ini sudah ada ya. Nah, untuk balas kita bisa klik reply. Di sini kita ketikkan hi. Nah, di sini untuk domainnya itu kita hapus mailnya. Lalu kita send. Nah, sekarang kita coba cek di PC 2-nya. Ke receive. Nah, di sini juga sudah ada balasannya. Lalu kita ke materi yang terakhir, yaitu configure access list. Nah, untuk konfigurasi access list di sini kita akan di router 2. Nah, di sini kita itu akan memblokir web server dan email server. Nah, di sini untuk aksesnya itu kita memakai ID 102. Nah, di sini kita buka router 2-nya. Kita ketikkan access strip list 102. Lalu kita ketikkan deny untuk memblokir IP-nya 192.168.2.0, lalu workernya 0.0.0.2555. Lalu host yang mau diblokir. Nah, lalu untuk host yang diblokir kan ada dua, yaitu web server dan email server. Kita ketikkan 192.168.1.3. Lalu untuk email server 1.4. Lalu kita ke interface fa0/0.1. Lalu kita ketikkan IP access strip group 102, lalu out. Lalu kita exit. Lalu kita ketikkan access strip list 102. Nah, sekarang kita akan konfigurasi yang akan diizinkan. Jadi permit, lalu IP any. Nah, sekarang kita akan coba ping. Kita akan coba di VLAN 5 PC 15. Kita ke command prompt, kita coba ping academy.sekolahan.id. Nah, ini sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba untuk web servernya. Nah, di sini kita ketikkan www.academy.sekolahan.id. Lalu kita go. Nah, ini masih ada. Nah, di sini kan pada VLAN 5 itu masih bisa. Sekarang saya akan coba di VLAN 2, misalnya di smartphone 0. Saya akan coba ping, kita ke command prompt. Kita ping 192.168.1.3. Nah, ini DHU. Nah, ini 1.3 itu kan IP milik web server. Nah, sekarang kita akan coba cek juga untuk web browsernya. Nah, di sini kita coba ketikkan www.academy.sekolahan.id. Lalu kita go. Dan di sini kan tidak muncul apa-apa karena ini itu sudah diblokir. Nah, ini itu agak lama. Seharusnya nanti di sini itu ada tulisan request timeout. Nah, bisa dilihat di sini completion-nya itu hanya 96%. Kita coba cek result. Kita coba ke assessment items. Di sini untuk konfigurasi yang
di DNS server dan juga yang ada di web server dan emailnya itu tidak masuk. Nah, sekian pembelajaran di bab 3 ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.